Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now.
Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Haleluya. Saya percaya kabarnya dahsyat dan luar biasa. Saudara, apapun yang terjadi percayalah, Tuhan pasti memberkati saudara saya. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita hari ini saudara. Kita mau memperkatakan janji Tuhan, kita mengucapkan janji Tuhan. Amin saudara, sebab Dialah yang dahsyat. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku pakai gaya saudara, katakan haleluya. Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Haleluya Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu berlimpah bagi kami. Kami percaya berkat-Mu selalu tercurah atas kami. Kami mau perkatakan janji-Mu. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama katakan pakai gaya, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan kamu diberkati, pakai gaya kamu. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, amin, karena Allah sanggup. Dia sanggup saudara, Yesus sanggup. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia menyediakan saudara, Tuhan sediakan. Kita dilimpahi, haleluya, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia sanggup saudara, Yesus sanggup. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita di era Pentakosta yang ketiga ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada atas setiap kita. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang menolong, menyertai saudara sampai akhir zaman. Mari bawa hatimu bersyukur sama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih
kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya di era Pentakosta ketiga ini, oh di tengah dunia ini Tuhan, di tengah pandemi yang mungkin sedang melanda dunia, kami mau katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau tetap baik bagi hidup kami. Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami siapkan hati kami bawa hati kami Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Roh Kudus. Oh ralabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Engkau yang mampu ubah hati kami, ubah hatiku. Yes Lord, yes Lord. Celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ini syukur kami kepadamu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Yes Lord Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Holy Spirit, Allah Roh Kudus, change our heart Lord, ubah hatiku ya Tuhan. Celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Mari sambil angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Engkau hadir ya Roh Kudus. Oh, buka hatimu saudara, biar kesembuhan itu terjadi di rumah-rumah, di tempat engkau berada saat ini. Kekuatan yang baru. Oh, mari keluarga demi keluarga bergandengan tangan sama-sama sembah Allah yang hidup itu. Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Lebih sungguh lagi, ku sembah kudus. Terima jamahan Tuhan saat ini juga. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan.
syukurmu, bawa syukurmu. Mari semua kita sama-sama buka suaramu. Haleluya. Oh, Engkau memegang tangan kami, Engkau yang memegang tangan kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ini penyembahan umat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah yang perkasa. Haleluya. Kau sedang menyegarkan jiwa kami, kami yang sudah putus pengharapan. Oh, kami yang sudah lemah letih lesu, kami akan berkata kami kuat karena Engkau ya Tuhan. Oh, makasih Tuhan, makasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Wow. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan makasih Tuhan, terima kasih. Yesus memberiku kemenangan. Biarkan ini jadi imanmu saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Jangan bimbang saudara. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Panggil dia Yesus. Ingat janji Tuhan. Kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Yesus memegangku. Rasakan jamahan Tuhan saudara. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Oh Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Shalom. Kami dari GBI Kutubangan mengucapkan selamat tahun baru. Selamat melayani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kami sudah masuk di dalam tahun 2021. Nah, sekarang kita mau mengalami di dalam tahun 2021 apa yang kita hadapi di tahun 2021 itu. Sebelum itu marilah kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah membawa kami masuk di dalam tahun 2021 yang semula dari 2020 ke 2021 dengan selamat dan penuh berkat. Kami mengucap syukur Tuhan, pimpin kami terus untuk tahun demi tahun, terutama tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan penguasaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus, judul pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita beralih dari kegagalan kepada keberhasilan dan masuk di tahun 2021 yang adalah tahun integrity. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa kita sudah masuk di dalam tahun 2021. 2020 sudah kita lewati, kita masuk ke tahun 2021 dengan berkat, kasih karunia, keselamatan yang sempurna yang Kau berikan kepada kami, baik kami maupun keluarga-keluarga kami semuanya. Saudara, keberhasilan itu yang telah kami katakan tadi adalah merupakan kemenangan bagi kita. Kemenangan di tahun 2020 masuk tahun 2021. Nah, saudara, tahun 2021 adalah tahun integrity. Tahun integrity. Apa itu arti integrity? Di dalam kamus, menurut kamus, integrity itu artinya adalah ketulusan hati atau kesempurnaan. Ketulusan hati atau kesempurnaan. Hati adalah pusat dari kehendak manusia. Karena itu marilah kehendak hati kita tunduk kepada kehendak Allah. Sebagaimana Yosua mengatakan dalam Yosua 24 ayat yang ke-22, itu mengatakan bahwa kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Perhatikan, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kami saksi. Jawab, kami saksi. Bagaimana jawab saudara? Dia berkata kemudian, maka sekarang jauhilah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah.
kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Nah, pembaruan perjanjian di antara Tuhan dengan kaum Israel pada waktu itu mencakup komitmen yang merupakan komitmen ganda. Yang pertama adalah Allah membuat komitmen untuk memelihara umatnya. Komitmen Tuhan akan memelihara umatnya. Dan manusia, bangsa Israel itu sendiri membuat komitmen untuk hanya beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara umatnya, dan Allah akan, dan manusia, umat Israel itu akan beribadah hanya kepadanya. Perjanjian itu adalah satu kontrak permanen dan menasihatkan untuk bangsa Israel dan Allah di bawah perjanjian baru yang ditetapkan oleh kematian Yesus. Orang percaya juga telah mengadakan satu komitmen dengan Tuhan untuk mengikut Kristus selama-lamanya. Sebaliknya, Kristus juga membuat komitmen untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semuanya. Saudara, karena itu, mari kita mempersiapkan diri masuk dalam tahun integritas. Mazmur 24 ayat 3 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 41 mengatakan, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Mazmur 24 tadi mengatakan, bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya dan murni hatinya. Daud menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Tuhan dan menerima berkat darinya itu harus bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, jadi maksud Tuhan adalah kalau kita mau mengikut Kristus, kita harus bersih di luar dan bersih di dalam. Itu komitmen kita. Mari kita berkomitmen di tahun integrity ini. Tahun 2021, bersih tangannya, murni hatinya, bersih di dalam maupun di luar. Amin. Amin, saudara. Tuhan menopang kepada ketulusan hati. Hati tulus, tangan yang memberkati. Karena itu, bagian yang kedua, tadi bagian yang pertama, bagian yang kedua adalah jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam. Hal yang buruk, cobalah evaluasi hal-hal yang apa yang terjadi di tahun 2020. Apa yang terjadi? Jangan mendendam. Mari kita lihat, Paulus mengatakan, Pak Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kamu perbuat jugalah demikian. Kalau dia sudah mengampuni, kita mengampuni juga.
Mazmur 1103 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita sampai dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi hati di atas bumi, demikian banyak kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa kepada anak, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini adalah anak. Tuhan adalah Bapa kita. Bapa malah mengajar. Kita lahir dari Bapa. Kita ada karena Bapa. Kita bergerak karena Bapa. Kita melakukan apa juga, saudara, Tuhan pimpin. Karena itu saudara-saudara, mari pada bagian yang ketiga ini adalah kita harus memiliki integritas. Contoh orang yang tidak memiliki integritas dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, namanya adalah Naaman. Saya akan bacakan ayat ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Saudara, sakit kusta itu sama dengan pandemi pada saat-saat ini, COVID-19. Hari ini COVID-19. Pada zaman Alkitab ini, kusta itu merupakan penyakit yang hampir sama dengan COVID-19. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah kepada tuannya, dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh pegawaiku kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, ini dia nih, Raja Naaman, ya. Rajanya Naaman ini orang Aram bikin surat kepada orang Israel, mengirim Naaman ke tempatnya ke Israel supaya disembuhkan. Tapi Raja Israel ini salah sangka, salah yang bahwa seolah-olah apakah aku ini Tuhan sehingga aku bisa menyembuhkan. Wah, ini orang ini cari gara-gara aja. Coba saudara lihat, perkara yang begitu kecil, perkara begitu hanya untuk menyembuhkan saja dianggap sebagai satu perkara yang besar, cari gara-gara. Nah, saudara, ayat yang berikutnya mengatakan, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah,
Elisa dengan mengatakan kepada raja ini, "Kenapa kamu marah? Kenapa kamu mengenakan pakaian? Suruh datang sini." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan katanya, lalu berhenti di hadapan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tahir itu sembuh. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allah mereka. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lihat, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dengan panas hati. Saudara lihat, bagi orang yang tidak memiliki integritas seperti Naaman ini, ya, disuruh bahwa untuk kesembuhan dirinya saja sudah marah-marah. "Aku sangka, bukankah," katanya. "Aku sangka, bukankah." Dia tersinggung. Seringkali kita ingin disembuhkan, tetapi harus menurut cara kita sendiri, cara si Naaman. Ya. Jadi itu adalah satu egoisme, satu keakuan daripada Naaman. Orang yang punya integritas tidak seperti itu, tidak punya keakuan, egoisme yang tinggi seperti itu. Padahal hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia mau ngatur. Ya. Tapi puji Tuhan, ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak," dibaik-baikin nih, si Naaman dibaik-baikin, "seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.' Hanya ngomong mandilah, hanya engkau menjadi tahir, tidak sukar. Tapi dia nggak mau. Malah dia mengatakan, bukankah di Parpar di makanya. Tapi akhirnya ketika pegawainya itu datang kepada Naaman, dia mau. Lalu maka turunlah si Naaman ini membenamkan dirinya 7 kali. 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi sembuh, menjadi tahir. Mari kita simak. 7 kali Naaman membenamkan dirinya atau dibenamkan. Seperti juga baptisan. Baptisan juga dibenamkan, lalu dibangunkan. Dimatikan perkara yang lama, masuk dalam satu perkara yang baru. Sebelum Tuhan Yesus mati, lalu kemudian mulai dipimpin oleh Tuhan Yesus. Itu baptisan. Ya. Masalah Naaman mengapa sampai 7 kali, ini bicara tentang keegoismean dari Naaman sendiri. Keakuan, kesombongan dari Naaman sendiri. Karena itu harus 7 kali dibenam. Nah mungkin kalau kita ini seperti Naaman, tapi nggak ada di orang Kristen, nggak ada yang seperti itu ya. Mungkin bukan 7 kali, sampai 10 kali ini. Nah ini sampai 7 kali. Nah saudara, 7 kali itu apa saja yang dibenamkan itu? Yang pertama adalah rasa kesombongan. Rasa kesombongan si Naaman. Itu dibenamkan, dikubur di sungai. Yang kedua adalah roh tidak menghargai melihat baik orang lain baik. Tidak melihat kebaikan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah roh
sikap sinis. Sikap sinis. Di tempatku banyak sungai yang baik, kok di sini sungai Yordan yang keruh. Wah, itu sinis tuh. Itu sinis tuh. Ya. Yang keempat adalah roh menyerah dari ketidakpercayaannya. Mulai dia menyerah dia. Ya sudahlah, aku tak masuk. Kelima, roh mengandalkan diri, maunya sendiri, dikubur. Yang keenam adalah rohnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketujuh adalah rohnya menyerah total kepada Tuhan. 7 kali, saudara. Roh kesombongan, roh tidak menghargai orang lain, roh sikap sinis, roh menyuruh, roh menyerah dari ketidakpercayaannya, roh mengandalkan diri maunya sendiri, rohnya berserah sepenuhnya, dan akhirnya rohnya menyerah total kepada Tuhan. Dia sembuh. Dia menjadi sembuh, saudara. Dia menjadi orang baru seperti anak-anak. Bukan lagi seperti orang yang egois, tetapi seorang anak yang tidak tahu apa-apa, menjadi murni, kudus. Dan, atau dengan kata lain, dia memiliki satu integritas dalam dirinya. Nah, sekarang kita mau tanya, sebelum si Naaman ini masuk ke dalam sungai Yordan itu, berarti dia kekeringan rohani. Kekeringan rohani. Sama sekali rohnya tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena itu dibenam sampai 7 kali. Nah, 7 hal yang perlu kita periksa bagi diri kita sendiri. Mungkin kita juga punya roh yang kering seperti itu. Yang pertama adalah malas membaca firman Tuhan. Padahal Yosua tadi sudah berpesan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, pada hal yang pertama tadi, kami orang Israel berjanji akan mendengarkan firman Tuhan. Karena waktu itu belum ada Alkitab ya, pada zamannya Yosua. Sekarang sudah ada, tinggal dibaca ya. Yang kedua adalah malas melayani Tuhan tanpa motivasi yang baik. Yang kedua. Yang ketiga, sangat sukar mengampuni. Berdoa dan memuji Tuhan tiap hari. Yang keempat adalah lebih senang hidup menyendiri. Yang kelima, suka mengkritik orang. Sukar hidup dalam kebersamaan atau unity. Dan yang ketujuh adalah tidak tunduk pada otoritas dimanapun kita berada. Saudara, hari-hari ini ada perintah, ada otoritas, perintah dari otoritas kita, yaitu bangsa Indonesia, presiden kita. Ada satu perintah yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Ya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu perintah otoritas yang harus kita ikuti. Ya, mari kita berubah sesuai dengan perintah Tuhan. 7 hal ini mari kita lakukan. Naaman contohnya, akhirnya dia mendapat berkat Tuhan. Sakit kustanya sembuh sama sekali. Bagian yang keempat. Prinsip yang keempat adalah rohani kita harus bertumbuh di tahun integriti ini. Marilah kita di tahun 2021 menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Sama seperti pesan Tuhan kepada Yosua, begitu berjalan masuk ke tanah Kanaan. Katanya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 7-8. Nah, supaya kita memiliki tanah perjanjian, Yosua dan bangsa Israel harus membuat satu komitmen. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga sudah membuat komitmen kepada Tuhan? Hanya kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Yang kelima adalah Tuhan Yesus pasti datang. Saudara, Wahyu 22 ayat 20 mengatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibrani, Paulus mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yudas, yang bukan Yudas Iskariot tetapi Yudas saudara dari Tuhan Yesus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling teguh. Ya, lihat sekali lagi, aku berkata kepadamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Alkitab berakhir dengan janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan datang segera, yang ditanggapi Yohanes di dalam buku Wahyu dan di dalam kitab Wahyu mengatakan, datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Kerinduan ini harus menjadi kerinduan bagi kita semuanya. Itulah orang yang memiliki integritas. Bagi orang yang memiliki integritas, merindukan kedatangan Tuhan, sehingga dia memurnikan keadaan di dalam. Hatinya dimurnikan. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Agar kita memilih integritas yang setinggi-tingginya, sejauh kehidupan kita, apapun yang akan kita ataupun sedang kita lakukan, harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dan berbalik lagi dari kitab Wahyu sampai dari Wahyu, berbalik lagi kejadian sampai Wahyu, berbalik lagi kejadian sampai Wahyu, dan begitu. Sehingga firman itu mengubah kehidupan kita, supaya kita memiliki satu integritas. Yang kelima, saudara Tuhan Yesus yang terkasih, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pasti datang. Amin. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kita semuanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Akan tetapi, yang diterima oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus, mau memiliki integritas yang tinggi, mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan masuk melalui kehidupan kita. Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita setiap hari.
pandangan kita yang duniawi diubah oleh Roh Kudus. Itulah integritas di dalam tubuh kita, dalam diri kita, ketulusan, kemurnian untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi, di dalam penutup ini, hal yang ke-6, yaitu Yosua mengatakan, ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dan dari jalan umatku. Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatmu. Apapun juga, saudara, yang kita alami dalam kehidupan kita, yang masih ganjel di dalam diri kita, masih merupakan batu sandungan di dalam diri kita, mari kita selesaikan. Jangan ada dendam, mari kasihi satu dengan yang lain. Demikian juga Tuhan menuntun kita supaya kita berubah. Jangan memiliki roh yang pasif, tapi roh yang aktif dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari, saudara-saudara, baca firman Tuhan. Mari, bukalah pikiran dan kesadaran kita bahwa banyak batu sandungan untuk membaca firman misalnya. Tetapi kita tolak. Saya harus membaca setiap hari. Saya harus membaca setiap hari supaya saya berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memberikan kepada kita satu firman yang indah untuk mengubah diri kita menjadi anak-anak Allah yang kudus. Anak-anak Allah yang memiliki integritas yang tinggi di dalam memuji menyembah Tuhan. Saudara, ajarkanlah kepada anak-anak. Hari-hari ini Tuhan ada di rumah Anda, di rumah kita sekalian, di rumah saya juga, di rumah semuanya. Dan mari saudara-saudara, biarlah hati kita, begitu kita buka mata tiap hari, bangun dari pagi, berdoa, dan kemudian membaca firman, supaya kita diubah dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak permasalahan yang kami hadapi di dalam tahun 2020. Yang sudah kami selesaikan, kami mengucap syukur kepadamu. Yang belum terselesaikan, mari Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami tahu bahwa setiap hari Engkau memberikan kami berkat yang luar biasa. Engkau mencipta kami dan memberkati kami, tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau membawa kami kembali ke dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kuduskan kami, dan mari Roh Kudus urapi kami semuanya. Urapi supaya kami memiliki integritas yang tinggi sebagai anak Tuhan, sehingga ketika Engkau datang, kami akan menyambut Engkau. Kami akan menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga di dalam tangan penguasaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang sakit, mari Tuhan jamah dia, sembuhkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Jamah dia Tuhan, jamah. Apapun juga penderitaannya waktu dia sakit, jamah dia Tuhan, jamah duit. Sebagaimana Engkau menyembuhkan Naaman, Engkau juga akan menyembuhkan kita semuanya. Kita semuanya dari perkara-perkara yang aneh. Bagimu tidak ada yang mustahil. Mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Karena itu bagi yang sakit sembuh. Sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan penguasa-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan juga Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala di tempat ini. Berkati dia. Jadikan dia contoh teladan bagi jemaat yang dia pimpin. Sehingga semuanya menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.